Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 118 yang beranggotakan Bagus Wicaksana dengan NPM 20153 dan Verski NPM 20137 akan mempresentasikan tentang modul 2 yang berjudul Promodel. Untuk teorinya yaitu antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapat atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi lain yang sering ditemui. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Rata-rata lamanya yang menunggu atau waiting time sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan atau rate of service. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi panjang antrian, jumlah baris antrian, dan disiplin antrian. Kemudian kita menuju ke untuk bab 2-nya, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini software yang digunakan adalah software Promodel. Nah, software Promodel ini adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem di mana Promodel merupakan software yang berbasis Windows yang memberikan kombinasi yang baik bagi penggunanya. Dengan menggunakan software ini, maka data akan dapat diproses dan menghasilkan output. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan bukan wawancara atau dengan kata lain menggunakan data sekunder, di mana data tersebut akan diolah untuk menganalisis sistem simulasi proses pengangkutan suntik pada perusahaan PT KUI. Nah, untuk tahap pengumpulan data, ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian modul 2 adalah dengan data-data sebagai berikut. Data-data yang dibutuhkan. Yang pertama ada data sortir, dan data packing, data inspeksi, data tempat penyimpanan, dan ada data pengangkutan. Dan berikut adalah tabel dari waktu pengukurannya. Nah, langsung saja kita menuju ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk menghitung jumlah replikasi. Nah, di dalam replikasi ini didapatkan 10 replikasi, yaitu dengan rata-rata 75,37,8 dan standar deviasinya yaitu 2,58 dan variansinya yaitu 6,67. Maka HW-nya yaitu 1,84, beta dapatkan 1,84, N Xn sama dengan 2,74 atau dibulatkan menjadi 3. Nah, untuk total waktu pengukurannya dari produk 1, 2, dan 3 yaitu 55, 59, dan 59. Untuk hasil output simulasi replikasi 1 mendapatkan total waktu 76,43 menit, dan replikasi 2 75,78 menit, dan replikasi 3 73,14 menit. Nah, berikut ini adalah penentuan validasi dengan perhitungan well confidence interval. Yaitu replikasinya sampai 3, yaitu ada real system dan promodel. Nah, rata-rata dari real system ini adalah 57,6 dan untuk promodel yaitu 75,116. Dan untuk standar deviasi dari real system yaitu 2,3 menit, untuk promodel yaitu 1,74 menit. Dan untuk variansinya dari real system ini adalah 5,3 menit, dan untuk yang promodel yaitu 3,036 menit. Dan untuk N-nya ada 3, dan N-1-nya ada 2. Dan untuk perhitungannya yaitu ada DF yang menghasilkan 3,72. Maka HW-nya didapatkan menjadi 7,16. Nah, untuk analisanya yaitu berarti
Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Nah, untuk output simulasinya yaitu, nah pada gambar ini adalah proses penyortiran, yaitu yang kedua ada packing, dan selanjutnya ada inspeksi, dan selanjutnya ada penyimpanan, dan selanjutnya ada pengangkutan atau transportasi. Dan untuk analisa output, nah langsung kesimpulan saja. Silakan. Lalu untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penggunaan software promodel pada sistem pengangkutan suntik pada PT KUI memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi pengangkutan suntik. Dalam uji pada software promodel telah dilakukan pengolahan data pada 5 aktivitas pengangkutan yaitu sortir, packing, inspeksi kualitas, tempat penyimpanan, dan pengangkutan. Telah dilakukan replikasi sebanyak 10, yaitu hasil diantaranya replikasi 1 selama 76,43 menit, replikasi 2 selama 75,78 menit, replikasi 3 selama 73,14 menit, replikasi 4 selama 76,75 menit, replikasi 5 selama 72,93 menit, replikasi 6 selama 79,56 menit, replikasi 7 selama 79,23 menit, replikasi 8 selama 73 menit, replikasi 9 selama 72,86 menit, dan replikasi 10 selama 7,10 menit. Sehingga confidence interval adalah min 24,676 lebih kecil dari mu 1 min mu 2 lebih kecil dari min 10,356, di mana H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang min 1 min mu 2. Sehingga dapat dikatakan tidak valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan software promodel dapat berguna di dalam penerapan di lapangan. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan penggunaan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 118. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.